Hai semuanya, pada video kali ini saya sudah berjanji akan menjelaskan tentang engagement saya sampai maritan saya sampai pesta pernikahan saya. Ya meskipun pesta pernikahan saya tidak heboh-heboh banget, tapi ini merupakan kenangan yang penting untuk bagi saya dan keluarga. Apalagi di sana pesta yang saya adakan ini hanya untuk teman-teman dekat saja dan juga keluarga dekat, otomatis sangat heboh lah menurut saya. Nggak panjang lebar, langsung saja kita saksikan di video berikut. Halo semuanya, berikut adalah cerita engagement dan marriage saya dan Mawar. Karena saya dan Mawar sudah mengenal cukup lama dan pacaran kurang lebih sekitar 5 tahun, maka sudah saatnya kita melanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi, yaitu pertunangan dilanjutkan dengan pernikahan. Waktu itu kami memutuskan untuk melakukan engagement di kota Malang dan pernikahan di Bali. Pertama-tama tidaklah mudah meyakinkan kedua belah pihak orang tua kami untuk mengizinkan kita melakukan pernikahan di Bali, karena kedua orang tua kami ingin melakukan pernikahan di kota Malang dan tentu saja mereka ingin mengundang teman-teman mereka sekaligus bernostalgia. Jadi kami pun memutuskan untuk melakukan engagement party yang cukup besar di kota Malang, agar kedua belah pihak dari orang tua kami bisa mengundang teman-temannya, sekaligus mereka bisa bereuni dengan teman-teman mereka. Tetapi karena kami telah memenuhi keinginan kedua belah pihak kedua orang tua kami, maka kami bersikeras untuk melakukan pernikahan di Bali dan kami mengundang beberapa teman dekat saja. Karena jujur, saya ingin melakukan pernikahan yang sangat santai dan semua orang itu kenal, tidak ada yang canggung satu sama lain. Terlebih lagi, kalau undangan di Bali rame-rame, biayanya pasti mahal. Hahaha. Singkat cerita, pada tanggal 10 Maret 2019, engagement dilakukan di KDS Malang. Saya dan Mawar menjadi mengerti perasaan orang-orang yang melakukan pernikahan, mulai dari harus tersenyum sampai gigi kering, kaki sampai mati rasa karena berdiri terlalu lama, menyapa orang yang tidak ada habisnya. Bahkan saya dan Mawar ada yang tidak kenal dengan undangan, karena itu adalah teman orang tua kami. Puji Tuhan, acara engagement kami berlangsung dengan lancar dan tidak ada kendala satupun. Kemudian lanjut kepada pernikahan. Untuk tanggal pernikahan, kami memutuskan pada tanggal 19 Maret 2019. Kami memilih tanggal tersebut hanya berdasarkan suka dengan tanggal tersebut, tidak didasarkan dengan tanya orang pintar atau tanggal baik, karena tidak sesuai dengan kepercayaan kami. Kepercayaan kami bilang bahwa semua tanggal itu baik adanya. Lanjut, saya, Bunga, beserta family berangkat ke Bali pada tanggal 17 Maret 2019. Dan ternyata di Bali itu masih musim hujan. Padahal menurut wedding organizer kami, seharusnya di Bali itu sudah bukan musim hujan. Tetapi ternyata pada bulan Maret itu tetap masih hujan. Beberapa bulan sebelum pernikahan kami ditemani kakak Bunga untuk survei mencari lokasi pernikahan di Bali. Beberapa tempat yang kita lihat banyak yang tidak cocok rencananya, tidak cocok lokasinya, tidak cocok dengan suasananya, tidak cocok dengan vibe-nya, tapi lebih lagi tidak cocok dengan budget pernikahan kami. Setelah mengunjungi beberapa tempat, saya dan Bunga memutuskan untuk melakukan pernikahan di Jiva Sabha, daerah Gianyar, Bali. Pada 17 Maret 2019, sesampainya di Bali, dan benar, hujan. Saya merasa sangat bad mood dan ingin marah, tapi tidak tahu harus marah dengan siapa. Kemudian tanggal 18 Maret 2019 tetap sama hujan. Oke, tidak ada yang bisa saya salahkan. Memilih tanggal 19 Maret adalah pilihan kita berdua. Kemudian tibalah tanggal 19 Maret 2019, hari H. Waktu itu saya bangun pagi dengan kondisi langit yang berawan. Kita melakukan morning photo session. Ya, it was fun, tapi ya tetap aja masih mendung. Kemudian saya memutuskan untuk tidur lagi dan berharap tidak hujan. Setelah bangun, tapi ternyata langit tetap mendung. Saya tidak mendapatkan cuaca yang saya inginkan. Jadi saya memutuskan untuk minum bir saja, supaya saya tidak cemas. Banyak dari kalian pasti mengerti kebiasaan saya. Maka kami pun melanjutkan couple photo session kami. Dan mengakhirnya karena hujan gerimis tepat sebelum holy matrimony.
Banyak yang bertanya, kok nggak pakai pawang hujan sih? Sebenarnya sih saya mau-mau saja. Tapi Mawar berkata, have a faith. Ya, tapi ya kok gini sih? Ini adalah hari besarku, sekali seumur hidup. So, dalam hati pun saya bersumpah, apabila hari ini sampai hujan, saya tidak akan beragama lagi. Karena dukun dilarang bertindak, kita cuma bisa pasrah. Saya pun teringat ayat emas saya yang saya dapat dari gereja, Yakobus 1 ayat 5. Berikut kata-katanya. Dan tiba-tiba keajaiban itu terjadi. Tepat sebelum Holy Matrimony, langit tetap mendung tapi tidak hujan. Waktu itu saya melihat perempuan yang saya nikahi diantarkan oleh papanya. Sebelumnya saya tidak nervous sama sekali, tetapi waktu Holy Matrimony mau dilangsungkan, semua efek alkohol dalam tubuh saya menghilang dan tiba-tiba saya menjadi nervous. Nah, kemudian pembawa cincin saya adalah keponakan dari Bunga, sebut saja Sinyo. Sinyo waktu itu masih sangat muda, masih usia 3 atau 4 tahun. Sinyo mau membawakan cincin itu karena saya suap dengan imbalan Nerf gun. Dengan lucu dia membawa kotak berisi cincin pernikahan kami. Tapi ya namanya anak kecil, dia membawa kotak itu sambil dikocok-kocok, dipindah ke tangan kanan ke tangan kiri, dan baru diserahkan kepada pendeta kami. Hahaha. Waktu itu saya melihat pendeta kami membacakan Holy Matrimony kami sambil mencari cincin di kotak yang sudah dikocok-kocok oleh Sinyo. Puji Tuhan, pendeta berhasil menemukan cincin tersebut dan bisa menikahkan kita. It was a miracle. Kami bisa melangsungkan acara Holy Matrimony kami tanpa hujan. Setelah acara Holy Matrimony, kita santai-santai di lounge dengan lagu-lagu ala Bali, ngebir dan juga chill. Kita having fun bersama. Tapi siapa kira tiba-tiba hujan gerimis terjadi. Kita pun harus masuk ke bangunan dan menunggu di sana. Wedding organizer crew pun menutupi semua makanan dan properti pernikahan supaya tidak kehujanan. Tetapi tepat sebelum acara utama pernikahan dilangsungkan, hujan tiba-tiba berhenti lagi. I'm blessed. Kita bisa makan dan minum di pesta dengan baik. Semuanya kenal, kita tidak ada yang canggung antara satu dengan yang lain. Undangan hanya teman-teman dekat saja, teman-teman yang sangat berarti untuk kami. Hati pun sangat bahagia dan sangat tenang. Atau ini hanya efek dari alkohol yang saya minum tanpa henti? Hahaha. Acara hari ini berjalan dengan sangat lancar. Meskipun beberapa kali akan turun hujan sebelum acara, tetapi langsung berhenti ketika acara tersebut akan dilakukan. Acara pernikahan kami sukses dari awal sampai akhir. Tentunya kita harus merayakannya dong. Nah, cerita ini berawal dari teman kita, sebut saja Matahari. Dia adalah seorang pramugari dan tinggal di Singapura. Dia telah mengeluangkan waktunya untuk datang ke pernikahan kami. Waktu itu, dia membawakan minuman White Walker dari Johnny Walker, yaitu edisi Game of Thrones. Oh iya, sebelumnya saya sudah berjanji kepada Mawar agar minumannya hanya wine dan bir saja, tidak ada alkohol 40% lebih. Karena saya takut kalau mabuk teman-teman saya out of control. Dan benar saja, setelah acara wedding formal pun selesai, lagu berubah. Ada teman saya bernama Arnoldi. Arnoldi adalah kakak saya yang bertanggung jawab merubah lagu marriage ala Bali saya menjadi lagu party hardcore. Dia pun memainkan playlist lagu andalannya di Spotify. Karena dari pagi saya sudah minum bir, gelas di tangan sudah berubah menjadi botol miras. Lagu dan suasana pun berubah, didukung dengan musik yang dimainkan oleh Arnoldi. Akhirnya tidak dapat terelakkan lagi. Saya kembali ke bad habit saya. Saya mencekoi teman-teman saya dengan alkohol. Saya tabrak sana, saya tabrak sini, saya minumin sana, saya minumin sini. Dengan efek alkohol yang lumayan tinggi, kami dan teman-teman seperti tidak bisa diobati lagi. Sudah nggak ada obatnya. Semuanya happy. Berikut ini ada beberapa tingkah teman-teman kami. Banyak sekali tingkahnya. Saya muntah berkali-kali. Meskipun saya muntah berkali-kali, saya tetap masih minum lagi. Ada yang buka baju, ada yang pamer tato, ada yang udah berubah menjadi ikan duyung dan makan rumput. Ada pasangan yang menggunakan handuk karena takut ketukar pasangannya. Ada juga
yang menjadi divisi pembantu orang yang mabuk. Adik saya pun lonceng, sudah seperti dirasuki siluman macan. Adik saya muntah-muntah sampai merangkak. Dan juga ada satu teman dekat saya, kalau dari wajahnya sih biasa-biasa saja, tapi waktu itu dia berubah menjadi preman pasar. Kata-katanya sangat kasar, seperti tidak patut untuk diucapkan oleh orang yang berpendidikan. Handphonenya mati karena tercebur kolam. Dia tidak ingat kalau handphonenya itu tidak waterproof. Ada si Aster yang baik hati. Dia menolong saya agar handphone dan barang-barang saya tidak hilang. Ada yang bingung mencari bootsnya. Wah, banyak sekali tingkahnya. Oh iya, ada teman saya bernama Black Dahlia. Waktu itu dia mabuk dan lari kencang sekali, sampai dia menabrak pintu kaca. Katanya pintu kacanya nggak kelihatan. Lah jelas, karena dia mabuk. Saking kerasnya waktu itu dia menatap pintu kaca, dia harus dipegangi waktu pulang karena ada benjol di kepalanya. Semuanya have fun sampai lupa diri. Dan ya, yang penting semuanya happy. Acara berjalan dengan lancar. Saya juga sangat senang hari ini. Dan istri tentunya. Saya sendiri sudah lupa muntah berapa kali waktu itu. Untung saja istri saya menemani, meskipun belum menikah 1 kali 24 jam. Waktu itu sebelum pulang, saya masih dibisiki oleh Jebun teman saya agar tidak salah waktu melakukan malam pertama. Hahaha. Demikian cerita dan beberapa cuplikan video dari saya. Lebih lagi, dinikmati saja rekaman video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Catatan untuk kalian, jangan pernah peduli apa kata orang lain tentang dirimu. Saya bahagia menjadi diri saya sendiri. Ya, itu bukan pesta pernikahan yang sangat formal, tapi saya dan Bunga sangat menikmati pesta pernikahan saya tersebut. Saya dan Bunga bisa melaksanakan pernikahan dengan gaya kita masing-masing. Nggak perlu menjadi other people pleaser ya. Yang penting kita semua happy, kita semua senang. Oh iya, catatan untuk Jebun, malam pertama saya gagal total. Saya muntah lebih dari 8 kali sampai sudah tidak bisa muntah apa-apa lagi. Sakit. Oke, demikian cerita saya ketika saya melakukan pertunangan dan pernikahan. Saya mengambil solusi bagaimana kedua belah pihak dari orang tua saya dan Mawar bisa mengundang teman-temannya, dan juga saya juga bisa mengadakan pesta di Bali sesuai dengan kemauan saya dan istri. Jadi kedua belah pihak, dari saya dan istri maupun dari orang tua kami, tidak ada yang terbebani. Semuanya berjalan dengan lancar dan juga ya puji Tuhan semuanya dilancarkan sampai selesai semua. Oke, sekian dan terima kasih. Di video selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana petualangan saya di Korea, bagaimana perasaan seorang suami yang harus mengurus istrinya yang hamil di Korea. Stay tune, terima kasih.